Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Septi Ayu Rahmawati dari kelas IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Digital Interaktif berbasis Android untuk materi interaksi sosial pada mata pelajaran IPS kelas 7. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Proses pembelajaran melibatkan guru, siswa, dan lingkungan dengan media pembelajaran sebagai alat bantu utama untuk meningkatkan motivasi dan efektivitas belajar. Dalam pembelajaran IPS di SMP, terutama materi interaksi sosial, media konvensional sering kurang menarik bagi generasi digital. Penggunaan aplikasi berbasis Android menjadi solusi inovatif yang menawarkan pembelajaran yang interaktif, fleksibel, dan menyenangkan, sehingga membantu siswa memahami materi lebih baik. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana langkah-langkah media pembelajaran berbasis Android untuk materi interaksi sosial pada mata pelajaran IPS kelas 7. Yang kedua, bagaimana kelayakan atau validitas media pembelajaran berbasis Android untuk materi interaksi sosial pada mata pelajaran IPS kelas 7. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media pembelajaran berbasis Android dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Berikut merupakan tujuan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, mengembangkan langkah-langkah sistematis dalam pembuatan media pembelajaran berbasis Android untuk materi interaksi sosial. Yang kedua, menguji kelayakan atau validitas media pembelajaran berbasis Android yang telah dikembangkan. Dan yang ketiga, menilai efektivitas media pembelajaran berbasis Android dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang interaksi sosial. Selanjutnya adalah pentingnya penelitian. Yang pertama, untuk peneliti, menambah pengalaman baru dalam pengembangan media berbasis teknologi. Yang kedua, untuk siswa, meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar. Hal ini disebabkan oleh daya tarik yang ditawarkan oleh sistem media interaktif yang dapat menyajikan kombinasi yang beragam seperti teks, video, suara, dan animasi. Yang ketiga, untuk guru, sebagai alat bantu pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran. Yang keempat, untuk sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Spesifikasi produk yang diinginkan yaitu yang pertama, berupa aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh melalui perangkat. Yang kedua, media memiliki karakteristik interaktif yang berarti memiliki komunikasi dua arah. Dalam komunikasi ini, baik komputer maupun manusia sebagai pengguna berperan aktif. Yang ketiga, materi interaksi sosial disajikan dalam bentuk teks, gambar, video animasi, dan simulasi interaktif. Yang keempat, media pembelajaran dilengkapi dengan soal-soal latihan, sehingga siswa dapat mengevaluasi materi yang dipelajari. Selanjutnya adalah asumsi dan keterbatasan. Asumsi dalam penelitian ini adalah media pembelajaran interaktif berbasis Android dirancang khusus untuk materi interaksi sosial pada pelajaran IPS kelas 7. Media ini bertujuan mendukung pembelajaran mandiri, meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa melalui desain yang menarik, serta membantu siswa memahami bentuk, syarat, dan ciri interaksi sosial. Selanjutnya adalah keterbatasan. Media ini hanya ditujukan untuk siswa kelas 7 dan terbatas pada materi interaksi sosial saja. Yang selanjutnya adalah definisi istilah. Pada bagian ini memaparkan definisi istilah khas yang dipakai terhadap penelitian dan pengembangan. Pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pendidikan kepada siswa. Media ini berupa perangkat lunak yang didukung oleh perangkat keras untuk mempermudah penyampaian informasi secara jelas dan efektif. Yang kedua, media interaktif. Media interaktif memungkinkan siswa terlibat langsung dengan materi melalui fitur seperti latihan, simulasi, dan umpan balik. Media ini mendorong partisipasi siswa aktif dalam pembelajaran melalui aktivitas seperti diskusi, eksperimen, dan tanya jawab, menciptakan interaksi dua arah antara pengguna dan media. Yang ketiga,
Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. IPS adalah integrasi berbagai disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan yang lainnya yang disusun secara sistematis untuk tujuan pendidikan di sekolah. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Dalam kajian pustaka memiliki dua bagian, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Adapun uraiannya sebagai berikut. Pertama, penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Anita Adesti dan Siti Nurholimah dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6 pada mata pelajaran sosiologi ditunjukkan melalui validasi yang dilakukan oleh ahli media, ahli desain, dan ahli materi dengan persentase masing-masing sebesar 80,45%, 81,90%, dan 88,41%, yang semuanya termasuk dalam kategori baik. Uji coba pada skala perorangan 1-to-1 menghasilkan persentase 91,45% dengan predikat sangat baik. Uji coba pada skala kecil memperoleh persentase 86,35% dengan predikat baik, dan uji coba pada skala besar menunjukkan persentase 89,43% dengan predikat baik. Penelitian yang dilakukan oleh HPS Mutakin, Sariasa, dan NK Suwarni dengan judul Pengembangan Media Interaktif Berbasis Android pada mata pelajaran IPA, Pokok Bahasan Perkembangbiakan Hewan untuk siswa kelas 6 SD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata dari ahli materi berada dalam kategori sangat baik karena media yang dikembangkan sudah mencakup kompetensi dan tujuan pembelajaran yang jelas, petunjuk penggunaan yang mudah dipahami, serta pengemasan materi yang ringkas sehingga mampu menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar. Penelitian yang dilakukan oleh Vika Fatika, Rahmawati, dan Haryoko dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android pada mata pelajaran PJOK untuk siswa kelas 7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media yang dikembangkan layak untuk digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan materi pola makan sehat bergizi seimbang untuk siswa kelas 7 SMP Taman Siswa Malang. Dengan adanya produk aplikasi pembelajaran My Energia, guru dan pendidik dapat lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran serta membantu siswa kelas 7 SMP Taman Siswa dalam memahami materi kesehatan mengenai pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat perantara untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Fungsinya meliputi komunikasi, motivasi, kebermanaan, penyamaan persepsi, dan individualisme. Manfaatnya adalah untuk memperjelas pesan, meningkatkan motivasi belajar, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, serta memberikan pengalaman belajar yang setara. Media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada audio, visual, dan audiovisual. Selanjutnya, pengertian multimedia interaktif adalah media pembelajaran yang menggabungkan teks, gambar, dan audio dengan fitur interaktif seperti umpan balik dan kontrol pengguna. Karakteristiknya meliputi konvergensi media, sifat interaktif, dan kemampuan mandiri. Manfaatnya adalah untuk memperkuat respon, memberikan kendali belajar, dan mendorong partisipasi aktif siswa. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan dinamis antara individu dan kelompok melalui kontak sosial dan komunikasi. Syaratnya adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Jenis interaksi meliputi antar individu, kelompok dengan kelompok, serta individu dengan kelompok. Ciri-cirinya adalah melibatkan lebih dari satu pelaku, simbol komunikasi, dimensi waktu, dan tujuan tertentu. Yang selanjutnya, pengertian ilmu pengetahuan sosial. IPS adalah kajian terpadu dari berbagai disiplin ilmu sosial untuk pendidikan di sekolah. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami konsep kehidupan sosial, mengembangkan kemampuan kritis, dan menginternalisasi nilai-nilai sosial.
Karakteristiknya mencakup integrasi berbagai bidang ilmu, fokus pada masalah sosial, dan pendekatan interdisipliner. Yang selanjutnya adalah metode penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau R&D dalam bidang pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk merancang dan memvalidasi produk pendidikan. Selanjutnya adalah prosedur penelitian dan pengembangan. Prosedur penelitian pengembangan dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni tahapan umum dan tahapan khusus. Pembagian ini didasarkan pada model eksplorasi dan pengembangan yang telah dirumuskan oleh para ahli dan peneliti di bidang penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, model penelitian dan pengembangan. Dalam penelitian ini menggunakan model ADI adalah pendekatan sistematik dalam pengembangan pembelajaran yang meliputi 5 tahapan, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang selanjutnya adalah desain uji coba produk. Uji coba pengembangan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu uji coba awal atau alpha test dengan melibatkan pakar untuk menilai isi dan desain, serta uji coba lapangan atau beta test dengan siswa sebagai pengguna akhir untuk mengukur efektivitas media pembelajaran. Selanjutnya adalah subjek uji coba. Yang pertama, validator ahli materi. Validator ahli materi yang juga menjadi subjek uji coba adalah seorang dosen dari Unhas Jember dengan kualifikasi pendidikan minimal strata 2. Yang kedua, validator ahli media. Validator ahli media yang sekaligus menjadi subjek uji coba merupakan dosen dari Unhas Jember dengan kualifikasi pendidikan minimal strata 2. Ketiga, guru IPS. Guru yang ditunjuk sebagai validator materi atau isi adalah Bapak Bibi SPD. Penunjukan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut. A. Beliau adalah guru IPS di SMP di Ponorogo yang mengajar siswa kelas 7. B. Bapak Bibi bersedia menjadi validator serta mendukung penggunaan produk yang dikembangkan. Yang keempat, siswa. Subjek penelitian ini melibatkan 27 siswa kelas 7 SMP di Ponorogo Suci Panti. Mereka memberikan penilaian terhadap media pembelajaran berbasis multimedia interaktif yang dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti isi, materi, dan desain media. Dan selanjutnya adalah jenis data. Penelitian ini mengumpulkan 2 jenis data, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif mencakup masukan, kritik, serta saran dari para ahli dan siswa mengenai tampilan, isi, dan fungsi aplikasi. Di sisi lain, data kuantitatif diperoleh dari hasil pretest dan posttest yang dilakukan untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna. Yang kedua, wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam dari guru dan siswa mengenai efektivitas media pembelajaran. Yang ketiga, tes yang dilakukan terdiri dari 2 tahap, yaitu pretest dan posttest. Pretest bertujuan untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum penggunaan media pembelajaran. Sedangkan posttest dilaksanakan setelah penggunaan aplikasi untuk mengevaluasi peningkatan hasil belajar. Yang keempat, analisis data dilakukan dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan aplikasi berdasarkan masukan yang diperoleh dari responden. Di sisi lain, data kuantitatif dianalisis menggunakan uji statistik seperti uji T untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa.